Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rahmatun Hasanah. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara membuat suatu kelas di Google Classroom. Kita bisa menggunakannya menggunakan HP ya. Keunggulan dari Google Classroom ini, kita bisa membukanya tanpa menginstal aplikasinya. Caranya yaitu dengan kita ketik di pencarian Google, kita ketik Classroom. Lalu pilih dan klik classroom.google.com. Tunggu hingga Classroom menampilkan halaman depan. Jika Anda telah memiliki akun di Classroom, maka secara otomatis akan seperti saya ini. Namun, jika Anda belum login di Google Classroom atau belum daftar di Google Classroom, tampilannya akan seperti ini. Lalu, bagaimana cara daftarnya? Kita klik buka Classroom, lalu masukkan email Anda, lalu klik berikutnya. Kemudian masukkan password dari email Anda, lalu klik berikutnya. Dan nantinya Anda akan bisa menggunakan Classroom baik sebagai guru maupun siswa seperti saya ini. Saya mempunyai dua kelas sebagai guru dan kelas lainnya adalah sebagai siswa yang dibimbing oleh dosen-dosen saya. Lalu bagaimana dengan mahasiswa seperti saya? Apakah saya bisa menjadi guru di sebuah kelas? Ya, tentunya bisa ya. Caranya kita klik tanda tambah di pojok kanan atas ini, lalu pilih buat kelas, dan kita checklist bagian ini, lanjutkan. Lalu nama kelas kita isi dengan nama kelasnya, misal SMP, kelas berapa? Kelas 73 misalnya, 73. Oke, terus bagiannya ini misalnya materinya tentang geometri ya. Misalnya kita klik di sini, kita ketik geometri. Kemudian untuk mata pelajarannya kita isi matematika. Nah, untuk ruang ini bisa kita isi, misalkan kita ruangnya ruang C ya. Lalu klik buat. Lalu tunggu sampai pembuatan kelas ini selesai ya. Nah, seperti ini adalah kelas kita. Kelas kita sudah selesai. Itu kelas 73 tentang geometri. Lalu bagaimana cara kita menambahkan anggotanya? Kita klik kodenya ini. Kodenya ini kita salin dan kita berikan kepada siswa kita agar siswa kita masuk di kelas kita. Nah, di sini kita bisa komunikasi dengan kelas kita, yaitu kita bisa buat jadwal dan pengumumannya, kita bisa respon postingan siswa. Lalu bagaimana cara kita membuat suatu pengumuman? Caranya kita klik yang bagikan sesuatu dengan kelas Anda ini. Kemudian kita tulis pengumuman kita di sini dengan cara kita ketik ya. Misalnya pengumumannya seperti ini. Kita ucapkan salam terlebih dahulu. Anak-anak, hari ini buka dan pahami terlebih dahulu apa itu geometri di buku geometri kalian. Jika Anda ingin menambahkan file dalam pengumuman Anda bisa mengklik tambah di bawah ini, lalu pilih filenya. Itu bisa berupa apa saja ya, seperti Google Drive di mana Anda akan mengirimkan file dari Google Drive Anda, lalu link jika Anda ingin mengirimkan link pembelajaran atau sumber-sumber bacaan dari internet misalnya, lalu ada file di mana jika Anda ingin mengirimkan foto, dokumen, atau video yang ada di HP Anda, lalu YouTube ini jika Anda ingin mengirimkan video pembelajaran berupa video YouTube. Kalau tidak, kita bisa mengabaikannya. Lalu untuk siapa pengumuman ini? Pengumuman ini dapat kita umumkan secara serentak di kelas-kelas yang kita punya.
Bagaimana caranya? Kita klik kelasnya di pilihan di bawah untuk ini ya. Kemudian kita pilih kelasnya. Jika kita ingin membagikan kelas berapa, misal ada kelas 73, 71, dan 72. Jika kita ingin membagikannya hanya di kelas 73, maka yang kita checklist hanya kelas 73. Lalu pengumuman ini juga bisa bersifat individu. Maksudnya individu adalah kita bisa mengirimkannya ke personal siswa. Caranya Anda pilih nama siswa Anda di nama siswa ini. Ini saya belum mempunyai siswa ya, jadi saya kirimkan untuk semua siswa dulu. Jika selesai, kita klik posting untuk membagikan pengumuman kita ini. Nah, jadi ini adalah postingan pengumuman kita ya, sudah dikirim dan siswa kita sudah bisa melihatnya. Lalu di sini ada tambahkan komentar kelas. Fungsinya untuk apa? Untuk menambahkan komentar kita di postingan kita ini. Misalnya di sini setelah kita posting pengumuman, kita adakan sistem diskusi. Maka kita berikan instruksi untuk berdiskusi di sini, di mana siswa juga bisa berkomentar di sini nantinya. Seperti itu. Jika Anda merasa postingan pengumuman Anda itu ada yang salah dalam pengetikan maupun mengirim file, Anda bisa klik titik 3 di atas ini dan di situ ada pilihan edit, hapus, dan salin link. Kita pilih yang edit ya untuk memperbaiki ketikan saya ini. Setelah diedit dan diperbaiki, kita klik simpan. Maka postingan kita yang baru akan tampil. Lalu bagaimana cara kita membuat tugas kelas? Caranya kita klik tugas kelas, kemudian kita pilih buat. Dan di situ nanti akan ada tugas kuis, ada pertanyaan, materi, atau gunakan kembali postingan. Misalkan kita buat tugas saja ya, lalu di situ ada judul, kita isi judulnya apa. Di sini kita isi geometri. Lalu di situ ada opsi atau petunjuk. Jadi kita isi petunjuk untuk pengerjaan soalnya ya. Misalnya kerjakan soal latihan di buku kalian halaman 11 dan upload jawabannya di sini ya. Kemudian kita kasih salam terlebih dahulu. Assalamualaikum anak-anak, tugas hari ini. Nah, seperti ini. Lalu kita atur batas pengumpulannya kapan. Kita atur di tenggat. Caranya yaitu kita ganti waktunya, itu tidak ada batas waktu, kita ganti untuk tanggalnya tanggal 10 misalkan. Kemudian untuk jamnya kita pilih jam 11:59 ya misalkan. Kemudian kita atur topiknya jika ada kita isi dengan cara mengkliknya. Kemudian kita isi di situ topiknya apa. Tapi kalau tidak ada kita tidak usah mengklik. Sama seperti kita membuat pengumuman, membuat tugas juga kita bisa melampirkan file dengan cara tambahkan. Kemudian kita pilih mau dari mana, Google Drive, link, file, atau YouTube. Jika tidak ada kita kembalikan, lalu kita atur poinnya. Di sini kita bisa aturnya mulai dari 10, 100, terserah Anda. Dan jika tugasnya sudah selesai, kita bisa mengklik tugaskan agar siswa melihat tugas kita. Nah, ini adalah tugas kita yang sudah diupload. Saya akan meminta teman saya untuk masuk bergabung di kelas saya agar saya bisa membuat tutorial memberikan nilai kepada siswa. Nah, di sini Nursania Nada sudah masuk sebagai siswa. Jadi kita bisa menilai tugas dari Nursania Nada ini. Untuk forumnya, di sini murid kita sudah menanggapi postingan kita, pengumuman tadi. Lalu bagaimana cara kita mengecek dan memberikan nilai dari tugas kita tadi? Kita klik tugas kelas, kemudian kita lihat tugas kita tadi dengan cara kita klik, kemudian kita lihat tugas, kemudian kita lihat di sini. Tugas di sini diurutkan berdasarkan statusnya. Jika ingin merubah, kita bisa mengklik dan memilih berdasarkan urutan nama belakang atau nama depan atau berdasarkan statusnya.
Di sini saya memilih berdasarkan nama depan, kemudian saya klik Nursania Nada untuk melihat jawaban dari tugasnya tadi. Kita lihat PDF yang dikirimkan Nada, kita klik PDF-nya, kemudian tunggu sampai PDF-nya tampil. Dan kita lihat di sini jawaban Nursania Nada itu benar berapa. Kita berikan skor dengan cara kita kasih di sini, kita ketik 100. Nah, jika sudah kita kembalikan. Dan ini nilainya belum diserahkan kepada Nursania Nadanya. Jadi Nursania Nada belum tahu nilainya berapa, namun kita sudah menyimpan nilai Nursania Nada itu 100. Kalau kita ingin melihatkan nilainya kepada siswa kita klik kembalikan. Lalu di situ kita berikan komentar jika ingin memberikan komentar, jika tidak cukup dikembalikan. Namun di sini saya akan berikan komentar. Kemudian klik kembalikan. Dengan itu secara otomatis nilai yang kita berikan dapat dilihat dengan siswa kita. Seperti itu. Kemudian kita kembalikan dan kita checklist di nilai. Dan kita kembali. Walaupun kita kembali, nilainya tadi tetap ada di Google Classroom ya. Jadi kita sebagai guru tidak kerepotan untuk merekap nilainya nanti. Itulah tadi video dari saya ucapkan terima kasih dan minta maaf apabila banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!